Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep, dimanapun sahabat-sahabat konsep berada. Kita bersyukur bertemu kembali bersama dengan kita untuk boleh bersama-sama belajar kembali untuk diskusi Alkitab kita yang telah kita ikuti sepanjang minggunya. Dan malam hari ini kita akan boleh kembali mendengarkan diskusi Alkitab kita, dan saya rindu supaya kita juga boleh bersama-sama untuk bisa berinteraksi dalam diskusi Alkitab kita ini. Sebelum kita akan memulai untuk diskusi kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami di sorga, terima kasih berkat Tuhan pada malam hari ini. Saat ini kami akan boleh belajar firman Tuhan melalui diskusi Alkitab bersama dengan konsep. Berkati hamba Tuhan Pendeta Edwin yang akan boleh menyampaikan pekabaran melalui buku Yesaya. Biarlah Engkau yang akan boleh memberikan hikmat kepadanya supaya setiap kali materi disampaikan memberikan pemahaman yang baik bagi kami yang boleh mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Baik Bapak, Ibu atau sahabat-sahabat konsep dimanapun boleh berada, saat ini kita akan boleh mendengarkan pekabaran dalam kitab Yesaya, lanjutan pelajaran kita dengan judul Sikap Alkitabiah terhadap alkohol dan alkoholisme dalam Yesaya 5 ayat 22 dengan pembicara Pendeta Edwin yang boleh melayani di Palangkaraya cabang Immanuel, dan kita bersyukur dia boleh memberikan waktunya untuk kita bisa belajar malam hari ini. Saya berikan kesempatan ini kepada Pendeta Edwin, kami persilakan. Baik, terima kasih Pendeta Alex atas kesempatannya. Bolehkah saya diizinkan untuk men-share screen? Oke, baik, terima kasih. Sudah bisa. Baik, apa sudah terlihat screen saya, Pendeta Alex? Halo, Pendeta Alex? Mantap, mantap. Oke, baik, terima kasih. Judul pelajaran kita pada malam hari ini adalah sikap Alkitabiah terhadap alkohol dan alkoholisme dalam Yesaya 5 ayat yang ke-22. Baik, sebagai fokus pembelajaran kita pada malam hari ini, saya berikan ada beberapa. Yang pertama, kita akan melihat latar belakang Yesaya 5 ayat yang ke-22. Yang kedua, apa yang menjadi pandangan Alkitab terhadap alkohol. Dan yang ketiga, mengapa Allah mencekam orang yang suka mengkonsumsi alkohol, baik di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-22. Dan yang keempat adalah apa yang menjadi akibat yang ditimbulkan saat mengkonsumsi alkohol. Dan yang terakhir, apa yang menjadi implikasinya bagi kita saat ini sebagai umat Tuhan. Baik, kita akan bahas satu persatu dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah latar belakang Yesaya pasal 5 ayat yang ke-22 ini dilatar belakangi dari kisah di mana kisah Yesaya 5 ayat 22 ini dilatar belakangi oleh amaran daripada Yesaya sendiri kepada bangsa Israel dan juga kaum Yehuda di dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7. Di mana amaran itu diberikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel dan juga kaum Yehuda oleh karena mereka tidak lagi berada dalam kebenaran Tuhan. Mereka sudah
hidup di dalam kelaliman dan bahkan hidup di dalam ketidakadilan. Di mana harusnya harapan Tuhan bagi bangsa Israel dan kaum Yehuda adalah membuahkan buah yang baik di dalam Yesaya pasal 5 ayat yang keempat. Tetapi yang didapati bahwa di antara mereka, di antara kaum bangsa Israel dan juga kaum Yehuda, hanyalah kelaliman, tidak ada kebenaran yang didapatkan pada bangsa itu, yang ada hanyalah keonaran. Hal ini dapat dilihat dalam pasal yang kelima, yang dimulai dari ayat yang ke-8 sebenarnya, sampai ayat yang ke-24, di mana Allah mengecam bangsa itu dengan keras atas perbuatan-perbuatan yang jahat yang mereka lakukan. Nah, Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-22 juga menjadi satu amaran Allah terhadap para hakim-hakim Israel yang tidak adil dan bahkan mereka korup, di mana mereka menjadi seorang yang jago dalam mengkonsumsi minuman keras, yang dalam tindakan mereka tidak ada keadilan dan kebenaran yang didapatkan dari mereka. Jadi semua mereka harusnya menyatakan kebenaran, tetapi mereka tidak lagi menyatakan kebenaran, tapi mereka berada dalam apa? Berada dalam sikap yang korup dan bahkan tidak adil. Tetapi bahkan mereka malah jago untuk minum minuman keras. Nah, inilah yang menjadi latar belakang daripada Yesaya pasal 5 ayat yang ke-22 ini. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Apa yang menjadi pandangan Alkitab terhadap alkohol ini sendiri? Nah, kita akan lihat. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, istilah alkohol tidak ditemukan di sana. Yang kita bisa temukan di sana adalah bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama itu, istilah untuk menggambarkan alkohol itu anggur dan juga minuman keras atau minuman yang memabukkan. Nah, minuman keras atau minuman yang memabukkan dalam bahasa Ibrani-nya yaitu sekar, dan anggur dalam bahasa Ibrani-nya adalah yayin, yang juga kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan menjadi wine. Nah, minuman keras, sekar dan juga anggur di Perjanjian Lama adalah jenis minuman yang diproduksi dari buah anggur maupun juga diracik dari beberapa buah-buahan lainnya yang difermentasi secara alami. Jadi, makanya kalau kita lihat di Yesaya pasal 5 ayat yang ke-22, bagian yang B, dikatakan, dan juara dalam mencampur minuman keras. Di sana, mencampur maksudnya mereka memix buah anggur dengan buah-buahan yang lain dan difermentasi, dan akhirnya terjadilah satu minuman yang mengandung alkohol. Jadi itu yang terjadi di zaman Perjanjian Lama. Nah, di zaman Alkitab Perjanjian Lama, orang-orang pada saat itu telah mampu membuat minuman beralkohol yang terbuat dari buah anggur yang dibiarkan berfermentasi secara alami. Bahkan kadar alkohol yang didapatkan di zaman itu berkisar 14% alkohol berdasarkan volumenya. Jadi sedikit sebenarnya. Tetapi kalau ini diminum banyak, maka tidak menutup kemungkinan mereka juga akan mabuk. Karena kalau diminum banyak akan juga
akan juga mabuk. Sekalipun mungkin kelihatannya kecil persentase daripada alkohol. Baik, minuman beralkohol di dalam Alkitab dilarang oleh Allah, baik bagi bangsa Israel dan bahkan bagi para imam-imam. Kalau kita lihat di dalam Imamat pasal 10 ayat yang ke-9, dikatakan demikian. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras. Jadi baik yayin maupun sekar tidak boleh diminum oleh para imam. Dan begitu juga Tuhan juga melarang kepada orang-orang Israel. Kita bisa lihat di dalam Bilangan 6 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di sana kita bisa lihat, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang Najir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur. Jadi bukan hanya menjadi seorang nazar atau najir, tetapi sebagai orang-orang Israel, dia harus menjauhkan dirinya dari anggur. Karena memang Tuhan tidak menginginkan hal ini. Dan minuman yang memabukkan dari mereka. Baik, selanjutnya, di dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, kita mungkin sudah tahu ceritanya. Ketika malaikat Tuhan datang kepada ibunya Simpson. Malaikat Tuhan juga mengatakan kepada ibunya Simpson untuk tidak meminum anggur dan minuman yang memabukkan. Kenapa? Karena anak itu akan menjadi najir Allah. Artinya bahwa Tuhan juga melarang umat-umatnya dan bahkan orang yang akan diutusnya untuk apa? Meminum anggur dan juga minuman yang memabukkan. Nah, begitu juga dengan Ulangan pasal yang ke-29 ayat 5 dan 6. Ketika bangsa Israel dibawa oleh Tuhan menuju ke tanah Kanaan, di sana kita bisa lihat bahwa 40 tahun lamanya Tuhan memimpin bangsa itu melalui jalan di padang gurun. Pakaian mereka tidak menjadi rusak dalam tubuh mereka, dan bahkan kasut mereka tidak menjadi rusak di kaki mereka. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allah. Jadi, roti Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi, anggur atau minuman yang memabukkan, Tuhan tidak berikan kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin, Tuhan tidak berkenan kepada anggur atau minuman yang memabukkan. Jadi, bisa saja dalam perjalanan itu, Tuhan bisa berikan anggur kepada mereka. Tetapi Tuhan tidak berikan itu. Nah, ini artinya bahwa di dalam Alkitab, Allah melarang bahwa manusia mengkonsumsi alkohol ataupun minuman yang memabukkan. Baik, mengapa Allah sangat mengecam orang yang suka mengkonsumsi alkohol? Nah, dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 11 dan juga ayat yang ke-22, Allah sangat mengecam keras orang yang suka mengkonsumsi anggur dan minuman yang keras. Mengapa? Karena Allah dengan tegas menyatakan bahwa orang yang mengkonsumsi minuman keras atau anggur akan celaka. Dan itu jelas disampaikan dua kali dalam Yesaya pasal yang ke-5 ini, di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-22, celakalah mereka, celakalah mereka. Dan Allah sangat mengecam itu. Nah, sebelum kita menjawab akan pertanyaan ini, kita akan lihat dulu apa sebenarnya yang menjadi akibat yang akan ditimbulkan oleh alkohol saat seseorang meminum alkohol. Nah, kita akan lihat yang pertama. Di dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa kisah-kisah
di mana anggur yang difermentasi menghasilkan hasil yang buruk dan bahkan berujung kepada malapetaka. Contoh yang kita bisa lihat, Nuh. Nuh ketika dia meminum anggur hasil fermentasi, apa yang terjadi kepadanya? Yang terjadi kepadanya adalah dia mabuk berat dan akhirnya dia telanjang dan mempermalukan dirinya di hadapan anak-anak. Lot, dia juga diberikan oleh putrinya minuman anggur dan akhirnya dia mabuk dan kedua putrinya dia tiduri dengan tidak sepengetahuan. Jadi kita lihat akibat yang ditimbulkan oleh alkohol membuat pikiran kita menjadi kacau, itu yang pertama. Dan bahkan berujung kepada satu peristiwa yang kita tidak inginkan. Nah, kita lanjut lagi kepada Nabal. Di dalam 1 Samuel 25 ayat yang ke-36 dan 37. Nabal juga berpesta pora dengan minuman anggur dan juga minuman yang memabukkan. Dan ketika datang amaran daripada Raja Daud yang diberitahukan kepada istrinya, maka pada paginya apa yang terjadi kepada Nabal? Nabal mengalami serangan jantung dan akhirnya dia mendadak mati. Nah, begitu juga Amos, begitu juga dengan Samuel, dan begitu juga dengan begitu juga dengan Belsasar, begitu juga dengan Raja Asweros. Mereka mengalami hal-hal yang buruk ketika mereka meminum minuman alkohol. Nah, selain itu, efek lain mengkonsumsi alkohol menurut para nabi di dalam perjanjian lama, baik Yesaya, Yeremia, Hosea, Yoel, Habakuk, bahwa terlihat ada penurunan yang terjadi ketika seseorang meminum alkohol dalam fisik serta moral pada orang yang mengkonsumsi alkohol. Nah, kita lihat dulu dari segi fisik. Dari segi fisik, hatinya akan hancur, tulang-tulangnya akan bergoyang. Ini kata Yeremia. Dan yang kedua, kehilangan daya berpikir. Ini kata Hosea. Dan yang kedua adalah dari segi moral. Moral menjadi bobrok. Ini kata Habakuk. Jadi ketika seseorang meminum alkohol atau mengkonsumsi alkohol, maka secara fisik, secara moral akan menurun. Dan bahkan kehilangan daya untuk berpikir. Nah, apalagi yang menjadi akibat yang ditimbulkan saat kita meminum alkohol? Amsal 23 ayat 29 sampai 35 juga menjelaskan efek dari minuman anggur bisa terlihat dari beberapa hal. Ini lebih ditegaskan lagi. Secara fisik, mata menjadi merah. Kita bisa lihat ya yang ke-29. Terjadi halusinasi dan mengucapkan kata-kata yang kacau. Jadi tidak ada seorang mabuk kata-katanya benar. Tapi kalau seseorang mabuk kata-katanya akan kacau dan tidak nyambung satu dengan yang lain. Yang kedua, yang selanjutnya adalah dari segi fisik akan sempoyongan. Dan yang selanjutnya merasakan bahwa dirinya juga kebal terhadap segala sesuatu. Dan memang seringkali orang yang mabuk tersebut merasa dirinya akan lebih jago. Karena apa? Karena dia tidak merasakan apa-apa. Karena dia merasa diri kebal. Nah, efek sosialnya yang terjadi adalah bahwa ketika dia merasa jago, efek sosialnya terjadi perselisihan terhadap orang lain dan cenderung mencari-cari lawan untuk dilawan. Nah, dan yang ketiga, efek jangka panjangnya terjadi celaka dan duka yang tidak dapat dihindarkan. Jadi, karena sudah terlalu banyak minum dan bahkan mengkonsumsi alkohol, ya pada akhirnya akan mati. Baik, apalagi yang menjadi
efek daripada ketika kita mengkonsumsi alkohol. Nah, Amsal 21 ayat yang ke-17 katakan, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Nah, efek yang paling terakhir, selain daripada kematian, ketika kita mengkonsumsi alkohol, bahwa kita akan cenderung untuk menjadi miskin. Kenapa? Karena hidup kita, uang kita, kita habiskan untuk apa? Untuk bersenang-senang. Hanya untuk apa? Minum minuman anggur saja. Nah, itulah sebabnya mengapa Ron Wood juga menyampaikan kepada kita bahwa alkohol itu mempunyai pengaruh yang cukup berat atau cukup besar, mempengaruhi akan fisik dan juga moral kita. Dikatakan demikian. Pengaruh teh kopi hingga kini cenderung searah dengan anggur alkohol, sari buah bercuka, minuman keras, dan tembakau. Untuk sementara, bahan ini merangsang pikiran untuk melakukan gerakan abnormal. Jadi memang ketika seseorang itu sudah mabuk, dia bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia sadar. Tetapi setelah dia sadar, akibatnya ialah pengurasan tenaga. Dia akan menjadi lemah, penurunan daya tahan tubuh, kelumpuhan mental, dan bahkan moral dan kuasa fisiknya berkurang karena diakibatkan oleh alkohol tadi. Nah, itulah sebabnya mengapa Tuhan sangat mengecam orang-orang yang suka mengkonsumsi alkohol. Kenapa? Karena Allah ingin kita umat-umat Tuhan bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi, tadi alkohol merusak pikiran kita, alkohol merusak fisik kita. Sehingga Tuhan tidak lagi bisa berhubungan dengan kita. Kenapa? Karena Allah berhubungan dengan kita hanya melalui pikiran kita. Maka ada baiknya kita mengingat bahwa alkohol merusak setiap fungsi. Kalau pengaruh alkohol itu sudah sampai pada tingkat sistem tubuh, maka peminumnya mulai kehilangan koordinasi, mulai kacau, tidak dapat membulatkan pikiran, kehilangan kesadaran, terbius, koma, dan mati. Umumnya, minuman alkohol yang terus-menerus dan akan mengakibatkan berkurangnya daya ingat, rusaknya pertimbangan, dan kemampuan untuk belajar. Jadi, ketika kita mengkonsumsi alkohol, banyak yang rusak memang. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mengecam para imam-imam pada saat itu. Karena memang moral mereka, pikiran mereka rusak diakibatkan oleh alkohol tadi. Selain itu, dalam 1 Korintus 6 ayat 19 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kau peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milikmu sendiri. Jadi, karena tubuh kita ini adalah milik Tuhan, maka Tuhan menginginkan kita menjaganya. Karena Tuhan ingin hadir di tengah-tengah hidup kita. Tetapi ketika kita merusaknya dengan mengkonsumsi alkohol, maka Tuhan tidak akan mau tinggal dengan kita. Dan baik Allah, kita akan rusak. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah baik Allah itu sendiri. Oleh karena itu, orang-orang Kristen menjalankan kebiasaan-kebiasaan hidup untuk melindungi pusat komando, bait suci tubuh mereka, pikiran, tempat tinggal Roh Kristus itu sendiri. Jadi, kita sebagai umat-umat Tuhan diminta untuk apa? Untuk melindungi pusat komando kita. Pusat komando kita ada pada otak kita. Jadi, kalau otak kita telah diserang atau telah dilemahkan oleh alkohol, bagaimana lagi Tuhan mau memiliki hubungan atau berhubungan dengan kita? Tidak bisa lagi.
Dan itulah sebabnya Tuhan sangat mengecam orang-orang yang suka mengkonsumsi alkohol. Yang selanjutnya, mengapa Allah sangat mengecam orang-orang yang suka mengkonsumsi alkohol? Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-22. Kenapa Tuhan sangat mengecam orang-orang yang mengkonsumsi alkohol? Dalam Yesaya 5 ayat 22 ini, yang dikecam itu adalah para hakim-hakim Allah. Para hakim-hakim Israel yang harusnya yang menjadi teladan dan bahkan memberikan kebenaran kepada umat-umat Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah kehidupan mereka sudah jauh daripada Tuhan. Moral mereka bobrok oleh karena alkohol. Itu sebabnya harusnya hakim-hakim itu menyatakan keadilan yang seadil-adilnya, tetapi sekarang mereka korup, lalim, tidak lagi memiliki pertimbangan yang matang, bahkan menolak pengajaran Allah. Dan yang paling mengerikan adalah mereka menista Tuhan yang Maha Kudus dan Allah Israel. Kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 bahwa mereka tidak lagi berada dalam kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena atas pengaruh daripada alkohol tadi. Jadi inilah sebabnya mengapa Allah sangat tidak mengizinkan dan bahkan sangat mengecam orang yang suka mengkonsumsi alkohol. Oleh sebab itu, apa yang menjadi implikasinya bagi kita pada malam hari ini dari pelajaran yang sederhana ini? Yang pertama adalah alkohol itu adalah minuman yang tidak pernah disarankan oleh Allah bagi umatnya. Yang kedua, alkohol menjadi bahan perusak bagi fisik, mental, serta akal pikiran seseorang yang mengkonsumsinya. Yang ketiga, rusaknya frontal lobe atau pusat kecerdasan moral manusia akan menyulitkan Allah untuk berhubungan dengan manusia. Kenapa? Kenapa rusak frontal lobe kita? Kenapa rusak kecerdasan kita? Karena tadi kita sering mengkonsumsi alkohol. Para imam-imam itu sering mengkonsumsi alkohol. Sehingga mereka rusak. Moral mereka bejat. Dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, hilangnya pertimbangan pada manusia yang diakibatkan oleh mengkonsumsi alkohol membawa dampak yang buruk dalam pertumbuhan iman dan cenderung untuk menolak Tuhan. Dan inilah yang terjadi kepada para hakim-hakim bangsa Israel dan orang-orang Yehuda. Mereka menolak Allah dan tidak lagi berpaut kepada Tuhan itu sendiri. Dan yang terakhir, tubuh kita ini adalah bait Allah yang harus kita jaga karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita pada malam hari ini, bahwa sikap Alkitab terhadap alkohol dan juga para peminumnya sangat menentang akan hal ini. Kenapa? Karena alkohol sangat merusak baik pikiran kita, baik tubuh kita. Tetapi yang paling nomor satu yang dirusak adalah pikiran kita, dan moral kita akan lebih bobrok dan menjauhkan kita daripada Tuhan. Inilah yang menjadi pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Edwin yang sudah mempresentasikan pelajarannya malam hari ini. Kita senang untuk boleh mendengarkan bagaimana pemahaman Alkitab, khususnya di kitab Yesaya ya sebenarnya ya, dalam pengertian alkohol dalam dalam Yesaya pasal 5. Kita boleh melihat di sana ada satu aktivitas atau kegiatan yang tidak disenangi oleh Allah sebagai mana manusia lakukan untuk menyimpang dari ajaran yang sebenarnya, meminum minuman yang mengakibatkan sebuah hilangnya komunikasi yang benar kepada Allah mereka.
Nah, dalam pelajarannya tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Edwin, bagaimana pelajaran mengenai minuman itu dan juga mengenai orang yang meminum minuman itu. Sudah barang tentu ada akibat yang terjadi yang akan sangat merugikan kepada mereka yang mengkonsumsinya. Tadi sudah dibahas mengenai Yesaya 55 ayat 22 yang dilatar belakangi ini adalah amarah Nabi Yesaya terhadap bangsa Israel dan kaum Yehuda ya. Dan itu dimulai dari Yesaya pasal 5 ayat yang ketujuh. Dan dari latar belakang tersebut, maka di ayat yang ke-22 Allah mengamarkan kepada para hakim Israel yang tidak adil dan korup. Begitu ya Pendeta Edwin ya. Dan di sana dinyatakan sebagai ayat dasarnya mereka menjadi seorang yang jago dan mengkonsumsi minuman keras yang dalam tindakan mereka tidak ada keadilan dan kebenaran yang didapati dari mereka. Nah, jadi eh, bicara mengenai Yesaya pasal 5 ayat 22 ini berarti bicara mengenai gaya hidup. Dan gaya hidup itu ditujukan kepada para hakim Israel. Ya, jadi dengan tanda kutip kita bisa memaknai ayat tersebut bahwasanya mereka ini punya otoritas sebagai seorang hakim, tapi mereka menyalahgunakan otoritas tersebut dengan gaya hidup yang salah, sehingga itu akan mempengaruhi keadilan yang mereka harus tegakkan, tetapi karena mereka mencintai hal-hal tersebut, maka terjadilah sebuah hal-hal yang korup. Begitu ya, Pendeta Edwin ya. Dan tadi kita boleh dengarkan juga bahwa minuman keras dalam bahasa Ibrani-nya disampaikan dengan kata sekar ya. Dan untuk anggur dalam bahasa Ibrani adalah yayin. Dalam terjemahan sekar dan yayin ini adalah jenis minuman yang diproduksi dari buah anggur secara fermentasi, begitu ya Pendeta Edwin ya. Dan inilah menjadi fokus dari pelajaran kita. Bagaimana minuman ini mempengaruhi mereka yang mengkonsumsinya. Oke, Pendeta Edwin, kita boleh memahami konsep tersebut menjadi dasar bagi kita punya gaya hidup perlu diperhatikan. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang boleh masuk. Kita boleh bahas satu persatu ya, Pendeta Edwin ya. Pertanyaan yang pertama adalah, tadi dijelaskan bahwasanya meminum atau mengkonsumsi alkohol ini adalah salah satu cara hidup yang tidak dibenarkan sehingga diamarkan. Bagaimana dengan konsep ketika kita meminum hal tersebut, tapi mungkin efeknya tidak mabuk? Apakah ada kerusakan yang lain ketika semisal hal itu dikaitkan dengan justru hilangnya mungkin anggota organ tubuh yang lain, dalam hal ini daya ingat dan lain sebagainya, apakah dampaknya hanya memabukkan saja atau ada faktor-faktor yang lain? Pendeta Edwin. Oke, baik, terima kasih. Jadi banyak sebenarnya dampaknya ketika meminum anggur fermentasi atau alkohol itu di dunia barat. Kalau mungkin kita di Indonesia ini, kalau kita minum alkohol kan cepat mabuknya. Kalau di sana, karena mungkin di tempat yang dingin, ya itu menjadi bermanfaat ketika meminum alkohol. Tubuh ini menjadi hangat. Tetapi apakah dengan kita meminum alkohol tapi tidak sampai mabuk, apakah itu tidak salah? Ya salah. Kenapa? Karena ketika kita apa-apalah, hanya supaya cepat tidur aja lah, supaya enak tidur, minumlah sedikit, ya kan? Nah, yang pada akhirnya nanti itu yang melatar belakangi kita untuk menjadi candu. Dan ketika kita candu, itu menjadi tabiat. Dan hal itu menjadi meningkat.
dan kita lupa untuk mengontrolnya. Jadi lebih baik ya, kalau Tuhan sudah katakan tadi tidak baik itu, dan bahkan Alkitab katakan tidak baik dengan pola hidup seperti itu. Kenapa? Karena banyak hal yang dirusak, termasuk yang paling dirusak adalah daya pikiran kita atau daya moral kita yang dirusak. Frontal lobe kita tadi yang dirusak. Untuk apa? Harusnya itu yang menjadi pusat komando kita untuk mengontrol kita, tapi itu sudah dirusak dan akhirnya kita menjadi orang yang rusak. Jadi kalau boleh janganlah mulai. Jangan mulai. Boleh hindari. Nah, kan ada istilah apa namanya? harus dibentengi dulu diri kita. Itu dia mungkin. Kasih. Oke, terima kasih Pendeta Edwin Pasaribu. Berarti ada beberapa poin yang bisa disampaikan tadi, bahwa tidak hanya kehilangan kemampuan ingatan dari diri, kita tidak sadar ya, artinya memabuk itu kan tidak sadar, segala sesuatu yang dilakukan itu tidak di luar kontrol kita. Dan dilanjutkan bahwa jika itu diteruskan, maka ada banyak juga yang mengalami sebuah gangguan dari otak yang disebut dengan frontal lobe yang tadi dikatakan ya. Dan itu akan juga membantu si manusia itu akan lupa kepada penciptanya, karena otak depan ini adalah satu sense untuk kita mengerti maksud-maksud Tuhan. Ya, terima kasih. Mungkin kita lanjutkan di pertanyaan yang kedua. Apakah salah jika hanya berniat mencicipi alkohol yang tidak berdampak memabukkan? Contohnya ya mungkin apa namanya? Karena ini tidak bicara mengenai halal dan halal dan haram. Apakah salah kalau cuman minum ya 1 sendok kayak minum obat ya? Barangkali nggak salah. Apakah bisa begitu, Pendeta Edwin? Silakan. Baik. Dosa itu tidak ada yang kecil, dosa itu yang ada yang besar. Ya, dari yang kecil dulu kan. Ketika kita mulai dari yang kecil, kita akan berani memulai yang agak lebih besar lagi. Jadi kalau boleh, ya kita hindarilah untuk itu. Memang yang terjadi kepada orang-orang, para hakim-hakim, dan bahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kita bisa lihat mabuk, seperti Abraham. Nuh, dia tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam jus anggur yang dia buat. Kan yang menemukan yang pertama anggur itu terfermentasi adalah Nuh. Ketika dia menjadi seorang petani anggur, dia membuat jus, karena memang dari beberapa sumber yang saya baca, bahwa ketika anggur itu didiamkan beberapa jam, 6-8 jam, itu akan terfermentasi sendiri. Jadi dia terfermentasi sendiri, dan akhirnya ya mungkin saja masih manis, tapi rupanya sudah mengandung alkohol. Dan pada akhirnya dia menjadi mabuk. Nah, kalau boleh kita harus menghindarinya. Kalau boleh kita harus menghindarinya. Dan bahkan ya nggak usahlah kita cicip-cicip itu. Karena kita sudah tahu bahwa akibatnya buruk untuk tubuh kita. Terima kasih. Mungkin begini ya. Ketika anggur itu belum fermentasi ya sah-sah saja ya. Tapi kalau dibilang alkohol, mungkin alkohol ini adalah terjemahan atau bahasa yang dipakai yang sudah ada
ininya apa namanya campurannya atau sudah terfermentasi ya. Ini gitu ya. Karena bahasa dalam Alkitab itu sendiri minuman keras kan ya? Minuman keras ya, tak? Apakah Ya, minuman keras itu diterjemahkan sebagai alkohol dalam Alkitab? eh, kalau minuman keras itu di dalam Alkitab terjemahannya sekar. Nah, sekar itu sebenarnya di perjanjian lama mereka belum memahami alkohol. Makanya saya tadi di dalam pendahuluannya saya sampaikan bahwa di dalam Alkitab perjanjian lama itu alkohol tidak ada bahasanya. Karena bahasanya adalah eh, yayin tadi, jus anggur sebenarnya, dan jus buahan, tetapi mereka diamkan beberapa waktu lamanya, dan akhirnya terfermentasi sendiri. Nah, kalau alkohol, itu kan kalau kita bisa lihat, atau memang saya tidak masukkan di pembahasan, rupanya di abad ke-7 sebelum uh, setelah Masehi lah baru mereka bisa mengerti membuat alkohol. Jadi kalau alkohol kan sudah lebih daripada 24% kadarnya. Jadi yang dikonsumsi oleh orang-orang perjanjian lama itu ya tadinya dari jus-jus buah begitu, tapi karena terlalu lama menjadi memiliki kadar alkohol. Nah, itu dia. Makasih. Oke, berarti memang jelas di sana ketika ada sebuah campuran ataupun uh, yang bisa membuat hal tersebut memabukkan manusia ya itu akan menjadi salah ketika kita mencicipinya. Poinnya di sana ya. Poinnya di sana. Menjadi salah. Tapi kalau meminumnya bagi saya sih tidak salah karena kalau minum anggur itu sendiri tidak ada larangannya dalam Alkitab juga ya, tapi yang murni kan begitu ya. Tapi kalau itu sudah di luar dari uh, fermentasi ataupun sudah terfermentasi ya itu tidak jadi baik untuk dibikin itu. Oke, mungkin ada uh, tambahan dari Pendeta Abi. Silakan, Pendeta. Ya, saya pikir apa yang pendeta Edwin sampaikan sudah cukup baik ya. Jadi memang tergantung motifnya apa. Kenapa saudara-saudara itu ibaratnya kalau ada yang nanya gitu, kenapa saya boleh nggak mencicipi gitu. Ya tentu kita harus tanya juga kenapa saudara mau cicipi ini gitu ya. Kalau misalnya dia katakan ya penasaran aja, kenapa saudara penasaran terhadap hal yang buruk. Maksud yang saya sampaikan adalah bahwa ngapain kita mendekatkan diri terhadap pencobaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam melakukan sesuatu kita kan butuh mempertimbangkan hal yang baiknya apa, buruknya apa. Lalu kalau misalnya kita mendapatkan satu buah yang buruk, kenapa kita harus lakukan hal tersebut gitu. Jadi ya kalau kita katakan alkohol itu tidak baik, memang tidak ada istilahnya sesuatu yang benar-benar tertulis gitu ya. Jangan minum alkohol yang seperti kita yang seperti kita temui sekarang gitu, karena ada orang-orang bilang ini bir saya zero alkohol kok gitu ya, atau pembenaran contohnya aduh saya kedinginan kayak pendeta Edwin bilang ya, saya butuh kehangatan, atau nggak asik kita kalau ngobrol-ngobrol begini nggak ada alkohol, kurang enak, kurang nyaman. Jadi pembenaran-pembenaran itulah yang sebenarnya kita perlu kita perlu hindari gitu ya, karena kita perlu pertimbangan yang baik dalam melakukan sesuatu, jangan ikut-ikutan atau jangan dengan motif yang tidak baik. Itu aja sih. Jadi itulah pertama, kita harus memiliki pertimbangan yang baik. Lalu yang kedua, kenapa kita terhadap sesuatu yang tidak baik kita penasaran gitu ya. Kayaknya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa bagi kita, apalagi ini mendekatkan diri kita kepada pencobaan seperti yang saya bilang tadi di awal. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Abigail. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya.
Pendeta Edwin, ini mungkin juga pertanyaan terakhir, nanti habis itu bisa closing statement. Berbicara mengenai konteks dalam buku Yesaya 5 ayat 22 itu, tadi disampaikan oleh Pendeta Edwin adalah ditujukan secara konteks di mana dimulainya oleh para hakim-hakim. Nah ya, mungkin bisa diberikan penjelasan lagi atau mungkin tadi kami ada yang terlewat sehingga pertanyaan ini mungkin ditanyakan. Mengapa dasar mereka atau awal mula mereka minum itu kenapa gitu? Sehingga mereka lebih memilih untuk memiliki kebiasaan tersebut. Apakah ada pihak luar ataupun ada keinginan dari hati sendiri mencoba-coba atau seperti apa? Karena untuk meminum itu kan akan ada sebuah pilihan di awal. Silakan. Oke, baik. Kita harus melihat dulu latar belakang daripada kitab Yesaya. Kitab Yesaya ditulis untuk mengamarkan kepada bangsa itu bahwa mereka harus berbalik dari kehidupan kelaliman mereka. Nah, dua materi kita yang minggu lalu sudah membahasnya bahwa memang bangsa ini telah jauh daripada Tuhan. Mereka tidak lagi seutuhnya berada di dalam Tuhan. Mereka sudah berada dalam kemunafikan. Nah, setengah menyembah Tuhan, setengah tidak menyembah Tuhan. Dan inilah yang melatar belakangi para hakim-hakim ini untuk juga memiliki tabiat yang tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Karena memang mereka tidak lagi memiliki standar Tuhan. Jadi mereka sudah jauh daripada apa yang Tuhan harapkan dari mereka. Itu sebabnya tadi saya katakan dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7 itu bahwa Tuhan mengharapkan yang baik kepada mereka. Yang baik-baik. Tuhan mau melihat, kan Yesaya di sini gambarkan bahwa bangsa itu sebagai taman Allah. Nah, tetapi yang dilihat oleh Allah ketika dia melihat orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda, tidak ada buah yang mereka hasilkan yang baik. Yang ada adalah mereka menyembah berhala, kehidupan sehari-harinya bobrok, dan mereka melakukan penindasan kepada orang-orang yang harusnya ditolong, tetapi mereka menindas orang-orang tersebut. Mereka tidak adil, dan bahkan kalau kita balik lagi ke pelajaran sebelumnya, tangan mereka penuh dengan apa? Penuh dengan darah. Itu sebabnya Tuhan menolak semua persembahan mereka. Jadi memang hal ini tidaklah serta-merta terjadi atas mungkin karena tidak serta-merta terjadi seperti itu. Mereka jago minum-minum, tidak. Tapi memang tabiat itu sudah dipupuk dari lama, dan tabiat itu terjadi oleh karena mereka meninggalkan Tuhan. Meninggalkan standar daripada Tuhan. Dan mereka mencoba untuk hidup sama seperti orang-orang di sekitar mereka yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih. Oke, baik, kita berarti bisa memahami bahwa konteks daripada ayat tersebut ataupun latar belakang dari mengapa hakim-hakim dan juga imam itu meminum, karena secara hidup mereka tidak sedang melakukan apa yang dijalani oleh mereka sebagai imam dan juga sebagai hakim, ya, begitu Pendeta Edwin, ya. Jadi mereka hanya mementingkan bagaimana
apa kata mereka ketimbang apa kata Tuhan. Ya, saya pikir itu cukup baik memberikan penjelasannya dari pertanyaan tersebut. Sekarang kita boleh berikan kesempatan ini kepada Pendeta Edwin untuk closing statement. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan saat ini perlu menjaga setiap pola hidup kita. Pola hidup ya. Karena pola hidup ini yang membentuk tubuh kita, membentuk juga akal kita, pikiran kita, di mana pikiran kita yang juga nantinya alat Tuhan untuk berhubungan dengan kita. Ketika pikiran kita sehat, maka tindakan kita akan sehat. Dan Tuhan pun akan lebih baik untuk apa? Untuk berhubungan dengan kita. Jadi biarlah kita boleh menjaga pola hidup kita melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi, dan lewat itu kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Itu yang menjadi closing statement saya pada malam hari ini. Baik. Terima kasih Pendeta Edwin atas closing statement-nya. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh belajar dengan baik mengenai satu nasihat firman Tuhan, bagaimana sikap Alkitab terhadap alkohol dan alkoholisme dalam Yesaya 5 ayat 22 secara latar belakang dan juga penjelasan-penjelasan beberapa ayat yang lain. Untuk itu, tak terasa waktu kita sudah di ujung acara, kita akan boleh sama-sama menutup dengan doa. Kami minta Pendeta Edwin juga boleh pimpin kita dalam doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Malam ini kami boleh belajar pelajaran yang indah dari pengalaman para hakim-hakim di Yesaya yang mereka lalai untuk menjaga pola hidup mereka dan bahkan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sebagai umat-Mu saat ini boleh menjaga pola hidup kami dengan makanan dan minuman yang kami masukkan ke dalam tubuh kami. Kami percaya bahwa tubuh kami adalah bait Allah, di mana Allah memiliki hubungan yang baik dengan kami untuk menyampaikan maksud-maksud Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan, kami boleh tetap setia di hadapan Tuhan agar kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati semua pendengar daripada Cohen People dimanapun berada, biarlah tuntunan kasih Tuhan akan menjadi bagian kami. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini, ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Edwin dan terima kasih untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang selalu boleh hadir dan melihat tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kita berjumpa di Senin yang akan datang. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.